Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya, Captain Rap. Di video kali ini, saya ingin membagikan khususnya kepada teman-teman pemula yang ingin bekerja menjadi pelaut di atas kapal niaga. Pelaut, khususnya di Indonesia, saat ini merupakan salah satu profesi yang terbilang cukup fenomenal lah ya. Terlihat dari pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, khususnya di Indonesia, dan ini jugalah yang menempatkan Indonesia di posisi salah satu negara penyedia atau penyuplai pelaut terbesar di dunia. Cukup mantap kan ya? Perjalanan ke beberapa negara di dunia, memiliki gaji dolar atau mata uang asing lainnya, merupakan sekian dari banyaknya alasan kenapa saat ini, khususnya di Indonesia, profesi pelaut cukup atau sangat diminati. Sertifikat-sertifikat apa saja sih yang harus dimiliki sebagai persiapan sebelum bekerja di atas kapal? Simak video ini sampai habis, jangan di skip-skip supaya informasinya tidak sepotong-sepotong. Let's go. Persyaratan sertifikat yang harus dimiliki untuk menjadi pelaut kapal niaga tahun 2021 jalur umum. Jadi ini yang terbaru sampai dengan saat ini. Nah, teman-teman di sini bisa melihat seperti yang pertama itu sertifikat short course dasar. Jadi sertifikat yang didapatkan dari kursus pendek yang dasar itu ada 8 sertifikat. Artinya bagi teman-teman yang merupakan calon pelaut atau baru pertama kali akan bekerja di atas kapal, artinya belum memiliki pengalaman sama sekali, maka bisa mengambil ke-8 sertifikat ini. Yang pertama yang harus diambil adalah sertifikat BST atau Basic Safety Training. Nah, Basic Safety Training ini adalah dasar dari seluruh sertifikat yang mana nanti akan teman-teman bisa lanjutkan setelah memiliki BST ini. Ketika teman-teman memiliki sertifikat BST nantinya, nomor sertifikat BST itu kurang lebih 16 angka. 10 angka pertama itu merupakan nomor induk pelaut. Jadi nanti sertifikat selanjutnya 10 angka pertama itu pasti sama dengan angka yang tertera di BST karena itu merupakan nomor induk pelautnya teman-teman sekalian. Nah, BST adalah dasar dari seluruh sertifikat. Untuk itu pelatihannya agak memakan waktu yang lama, yaitu 9 hari. Ya, persyaratannya cukup mudah, KTP, akte atau KK, kemudian ijazah umum terakhir, minimum SMP atau SLTA sederajat. Nah, setelah nanti selesai dari BST ini, teman-teman bisa melanjutkan sertifikat yang berikutnya, AFF, ada Advanced Firefighting. Ini pelatihannya selama 4 hari. Pelatihan ini berkaitan dengan kebakaran di atas kapal, mulai dari tindakan pencegahan sampai action atau tindakan pemadaman api. Kemudian ada SAT Security Awareness Training yang merupakan bagian dari Security Certificate atau dari ISPS, International Ship and Port Security Facility. Itu pelatihannya 1 hari. Kemudian ada SDSD atau Ship Designated Security Duties. Ini juga merupakan bagian dari Security Certificate. Pelatihannya 2 hari. Kemudian ada MFA atau Medical First Aid. Ini adalah pelatihan dasar mengenai medis ya untuk pertolongan pertama pada kecelakaan di atas kapal dan yang lainnya berkaitan dengan medis. Itu pelatihannya 3 hari. Kemudian ada BOCT Basic Oil and Chemical Tanker Cargo Operation. Ini pelatihannya 6 hari. Bagi teman-teman yang berminat atau ingin bekerja di atas kapal oil tanker, chemical tanker ataupun crude oil tanker, ini dasar sertifikat yang harus dimiliki. Kemudian ada BLGT Basic Liquefied Gas Tanker Cargo Operation. Ini pelatihannya 5 hari. Bagi teman-teman yang ingin bekerja di atas kapal gas seperti LNG atau LPG, itu nanti dasar sertifikat yang harus dimiliki adalah BLGT. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 ada CCM atau Crowd and Crisis Management.
Jika teman-teman ingin bekerja di kapal pesiar, kapal penumpang atau ro-ro penumpang, harus memiliki sertifikat CCM atau Crowd and Crisis Management yang mana pelatihannya dilaksanakan selama 3 hari. Nah, dari ke-8 sertifikat ini, teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan sesuai kebutuhannya. Misalnya teman-teman tidak ingin bekerja di kapal tanker atau gas tanker, tidak perlu mengambil BOCT dan BLGT ini. Atau tidak ingin ke kapal pesiar atau kapal penumpang, tidak perlu mengambil CCM. Tapi saran saya agar mengambil semuanya ini, ke-8 sertifikat, agar peluang untuk teman-teman melamar ke berbagai jenis kapal itu terbuka lebar. Kemudian setelah memiliki 8 sertifikat ini, kemudian teman-teman bekerja di atas kapal, memiliki pengalaman minimum 6 bulan masa berlayar atau bekerja di atas kapal, bisa melanjutkan sertifikat-sertifikat berikut ini. 1. Rating forming, ini terbagi atas jurusan deck dan engine. Jadi saya berikan warna, deck itu biru, engine atau mesin itu merah. Nah, ini nanti teman-teman pilih sesuai dengan yang teman-teman inginkan, apakah jurusan deck atau engine. Ini lama pembelajaran atau pelatihannya selama 3 minggu. Kemudian SCRB Survival Craft and Rescue Boat itu selama 4 hari. Kemudian Fast Rescue Boat itu terpisah dari SCRB, ini memiliki sertifikat tersendiri biasanya untuk kapal-kapal yang beroperasi di offshore atau pengeboran lepas pantai. Ini 4 hari pelatihannya. Kemudian ada AOT Advanced Oil Tanker itu 8 hari, diperuntukkan untuk jurusan deck dan engine. Jadi kedua jurusan ini bisa mengambil AOT. Kemudian untuk ACT Advanced Chemical Tanker itu 8 hari untuk deck dan engine juga. Kemudian ALGT itu Advanced Liquefied Gas Tanker juga 8 hari untuk deck dan engine. Nah, sedikit tambahan informasi, tadi saya katakan dasar untuk bekerja di kapal oil tanker dan chemical tanker maupun crude tanker adalah BOCT. Kemudian setelah memiliki pengalaman 6 bulan di kapal oil tanker tersebut, bisa melanjutkan untuk mengambil advance-nya, yaitu sertifikat AOT. Begitu juga ACT. Dan dasar untuk bekerja di kapal gas itu BLGT, untuk advance-nya bisa dilanjutkan dengan sertifikat LGT apabila sudah memiliki pengalaman 6 bulan di atas kapal gas seperti LNG ataupun LPG. Kemudian terakhir adalah rating able. Rating able ini adalah lanjutan dari sertifikat rating forming. Jadi kalau tadi rating formingnya sudah deck, berarti lanjut terus untuk jurusan rating able deck. Kalau tadi engine berarti engine. Lama pembelajaran itu 6 minggu. Tapi teman-teman bisa mengikuti atau mendaftarkan diri untuk mengambil rating able ini apabila sudah memiliki pengalaman berlayar atau masa berlayar bekerja di atas kapal itu minimum 1 tahun. Jadi kalau kurang dari 1 tahun belum bisa mengambil sertifikat rating able ini. 1 tahun dihitung dari terbitnya rating forming ini. Jadi ketika sejak Anda memiliki sertifikat rating forming ini, 1 tahun berlayar setelah diterbitkannya baru bisa mengambil rating able untuk berikutnya. Nah, kemudian untuk officer atau perwira di atas kapal niaga, di sini teman-teman melihat saya bagi dua, ada COP dan COC. Yang pertama COP. COP itu Certificate of Proficiency. Jadi Certificate of Proficiency atau short course yang harus dimiliki oleh perwira di atas kapal niaga, baik itu jurusan deck ataupun engine, adalah yang pertama SSO atau Ship Security Officer. Nah, SSO ini merupakan bagian dari security certificate juga yang diamanahkan dari ISPS. Itu pelatihannya selama 3 hari. Kalau dulu hanya diperuntukkan jurusan deck, tapi sekarang sudah harus diikuti juga oleh jurusan engine. Jadi deck dan engine bisa mengambil SSO. Kemudian IMDG Code atau International Maritime Dangerous Goods Code, pelatihannya 5 hari. Kemudian radar radio detection and range, ini 6 hari pelatihannya, pembelajarannya hanya untuk jurusan deck juga, tidak perlu orang mesin. ARPA Automatic Radar Floating Edge juga 4 untuk jurusan deck, hanya 4 hari. Kemudian ECDIS Electronic Chart and Display Information System, itu ditujukan hanya untuk jurusan deck juga, pelatihannya selama 5 hari. BRM Bridge Resource Management, ini juga hanya untuk orang deck, pelatihannya hanya 5 hari. Kemudian ada IRM Engine Resource Management, itu ditujukan hanya untuk jurusan engine, jadi bukan untuk deck, itu pelatihannya selama 4 hari. Jadi untuk jurusan deck itu BRM Bridge Resource Management, untuk jurusan engine-nya IRM Engine Resource Management. Kemudian ada MC. MC ini adalah kelanjutan dari sertifikat medis yang dasar tadi sebelumnya saya uraikan, yaitu MFA. Nah, untuk seorang officer baik jurusan deck ataupun engine harus memiliki sertifikat medical care ini, pelatihannya selama 5 hari. Nah, itu untuk COP yang harus dimiliki oleh perwira. Bagaimana dengan COC? COC atau Certificate of Competency yang harus dimiliki perwira adalah pertama deck atau engine officer class. Jadi ahli nautika tingkat atau ahli teknika tingkat mulai dari ANT ATT 5,
INT ATT4, INT ATT3, INT ATT2 sampai INT ATT1 yang tertinggi. Nah, setelah mengikuti perkuliahan ini atau pembelajaran ini, maka akan mendapatkan 2 sertifikat, yaitu INT ATT-nya dan pengukuhannya atau endorsement INT ATT-nya. Kemudian ada GMDSS, Global Maritime Distress and Safety System. Nah, ini diperuntukkan hanya untuk jurusan dek, pelatihan atau pembelajarannya hanya 14 hari. Setelah selesai, sama karena COC, maka dia mendapatkan juga 2 sertifikat GMDSS dan pengukuhan GMDSS-nya atau endorsement sertifikat dari GMDSS. Nah, baik COC maupun COP dan sertifikat-sertifikat short course lain yang saya utarakan ini, semuanya bisa teman-teman ambil atau daftar di berbagai lembaga atau institusi pelayaran atau diklat keterampilan pelaut yang di-approve oleh Dirjen Perhubungan Laut. Jadi tidak semua diklat atau tidak semua lembaga itu memiliki program yang lengkap untuk ini. Jika ada sebagian yang tidak ada, teman-teman bisa mengikutinya juga di lembaga pelayaran lainnya atau lembaga-lembaga yang menyelenggarakan diklat keterampilan pelaut yang di-approve oleh Dirjen Perhubungan Laut. Nah, kemudian selain daripada itu, saya tulis di sini lain-lain, artinya sertifikat atau dokumen yang diperlukan oleh pelaut juga, tapi bukan dikeluarkan oleh lembaga atau institusi pelayaran. Contoh seperti GOC. GOC ini adalah General Operator Certificate atau bahasa kita ORU, operator radio umum, di mana ini diikuti atau diselenggarakan dan diterbitkan oleh Dirjen Pos dan Telekomunikasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ini ditujukan untuk jurusan dek. Kemudian paspor. Untuk seluruh departemen dan jabatan apapun di atas kapal, apabila kapalnya foreign going vessel, maka wajib memiliki paspor yang dikeluarkan atau bisa diurus di kantor imigrasi dan diterbitkan oleh kantor imigrasi. Kemudian Simanbook atau buku pelaut itu dikeluarkan oleh Syah Bandar, ya bisa diurus di kantor Syah Bandar di pelabuhan. Apapun departemennya, baik dek, engine, catering, atau misalnya di kapal pesiar itu ada perhotelan, bartender, dan lain-lain, dan apapun jabatannya wajib memiliki buku pelaut apabila dia merupakan bagian dari awak atau kru kapal tersebut. Kemudian yang terakhir adalah MCU atau medical check-up. Nah, medical check-up ini bisa diikuti di rumah sakit yang ditunjuk oleh owner atau perusahaan pelayaran yang akan mempekerjakan teman-teman. Jadi medical check-up ini akan memberikan hasil apakah seseorang itu fit atau proper untuk bekerja di atas kapal terkait dengan kesehatannya. Tentu rumah sakit yang ditunjuk itu adalah rumah sakit yang mendapatkan approval dari Dirjen Perhubungan Laut. Oke teman-teman, itu tadi persyaratan atau sertifikat-sertifikat yang harus dimiliki oleh para calon pelaut atau pelaut pemula sebelum bekerja di atas kapal. Persiapkan diri Anda untuk menjadi pelaut yang tangguh, tetap semangat, dan jangan pernah menyerah untuk meraih kesuksesan. Jangan lupa like, comment, and share sebanyak-banyaknya jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan tentunya di subscribe agar tidak ketinggalan informasi-informasi dan pelajaran-pelajaran terbaru dari saya. See you on next video. Captain Rap. Ciao. Make a change, don't remember yesterday. If you got something to say, speak your mind before your grave. Cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, huh? Just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer.